Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi dan teman-teman KPI 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Kartika Prayudata, NIM 2011 030117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat filsafat komunikasi. Sebelum kita membahas tentang filsafat komunikasi, komunikasi itu sendiri memiliki dua perspektif. Yang pertama, perspektif psikologis dan perspektif mekanis. Perspektif psikologis adalah aktivitas psikologis sosial yang melibatkan komunikator, komunikasi, isi pesan, lambang, sifat, hubungan, persepsi, decoding, dan encoding. Sedangkan perspektif mekanis adalah aktivitas mekanik oleh komunikator yang bersifat situasional dan kontekstual. Nah, dari dua perspektif itu dapat dikatakan, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, sistematis seputar komunikasi. Pemikiran filsafat komunikasi merupakan pemikiran yang menyatu dengan pemikiran teori komunikasi. Beberapa tokoh yang menjadi pemikir filsafat komunikasi adalah Richard L. Lanigan, Stephen Littlejohn, dan Whitney Emmons. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran dari para tokoh teori komunikasi. Yang pertama adalah pemikiran dari Richard L. Lanigan. Nah, Richard L. Lanigan ini menyatakan bahwa analisis filosofis dan proses komunikasi dalam pemikiran filsafat komunikasi. Nah, di antara ada 4, metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Metafisika ini landasan yang memahami hakikat atau ada yang ada. Nah, di antaranya ada sebagai yang ada dengan ada sebagai yang ilahi. Nah, jadi maksudnya di metafisika ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sebagai ada dan ada yang sebagai ilahi. Ada yang sebagai ada itu yang mencakup tentang landasan tentang hakikat, tentang adanya, tentang keberadaan. Nah, sedangkan untuk yang ada yang sebagai ilahi itu ada yang berdasarkan Tuhan, keberadaan Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang pengetahuan. Nah, di sini dalam pemikiran Richard, penyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan. Bagaimana cara pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh menggunakan metode ilmiah. Jadi epistemologi itu bagaimana mencari pengetahuan. Lalu yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini merupakan studi etika dan estetika yang mencari tentang nilai, suatu nilai. Nah, nilai apa? Nilai manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Jadi kan kita sebagai manusia kan pasti membutuhkan cara mengekspresikan diri. Nah, itu dibahas tentang di aksiologi. Lalu yang terakhir itu logika. Nah, logika ini adalah asas-asas dan metode penalaran secara benar suatu pemikiran harus dikomunikasikan dan harus merupakan putusan hasil proses berpikir. Jadi tentang logika ini berarti tentang kebenaran, tentang hasil proses kita berpikir. Selanjutnya yang kedua yaitu pemikiran dari Stephen W. Littlejohn. Nah, menurut Littlejohn, komunikasi itu digambarkan secara matrik persilangan antara tingkah laku, sumber pesan, dan tingkah laku penerima pesan. Nah, penjelasan dari masing-masing itu digambarkan menjadi kotak. Nah, kotak matriks. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu perilaku penerima pesan itu ada tidak diterima kemudian, diterima seketika. Lalu perilaku sumber pesan itu ada gejala, nonverbal, dan verbal. Nah, kita yang pertama dulu ya, yang gejalanya itu 1A. Nah, 1A itu ada di letaknya di gejala dan tidak diterima. Nah, ini gejala ini digambarkan ketika kita menguap tetapi teman Anda tidak melihat. Nah, kemudian yang 1B ini terletak masih di gejala tapi diterima kemudian. Nah, ini digambarkan ketika Anda menguap, teman Anda berpikir apakah Anda sedang lelah pada saat itu. Kemudian masih di gejala yaitu di 1C itu di perilakunya diterima ketika. Nah, 1C ini menggambarkan tentang ketika Anda menguap, teman Anda menceritakan tentang teman Anda bilang apakah cerita saya membosankan. Nah, itu untuk gejala yang pertama. Lalu perilaku sumber pesan yang kedua yaitu nonverbal. Nah, yang nonverbal ini dikategorikan menjadi 2A, 2B, 2C. Nah, penjelasan yang 2A itu ketika kita melambaikan tangan tetapi teman yang Anda sapa itu tidak melihat kita. Nah, ini terjadi di nonverbal, perilakunya tidak diterima. Lalu nonverbal yang 2B diterima kemudian, itu menggambarkan ketika ketika kamu melambaikan tangan, temanmu tidak menyadari lambaian tersebut karena sedang memikirkan sesuatu yang lain. Nah, kemudian nonverbal yang 2C, yaitu diterima ketika, itu menggambarkan tentang ketika Anda melambaikan tangan kepada teman Anda dan teman Anda membalas lambaian tangan tersebut. Nah, lalu ke yang verbal yang sekarang. Yang verbal ini untuk gejalanya ini digambarkan menjadi 3A, 3B, 3C. Nah, untuk verbal 3A yaitu tidak diterima, itu menggambarkan tentang ketika kita mengirim surat, tetapi surat itu tidak sampai, entah hilang,
entah ke singsal atau gimana, seperti itu. Kemudian yang 3B, ketika diterima kemudian, nah ketika kita sedang berbicara atau mengomel, nah lawan bicara kita tuh tidak memperhatikan kita, sama seperti ketika ibu kita berbicara contohnya. Nah kita tuh tidak memperhatikan gitu. Nah lalu yang verbal 3C itu diterima ketika, yaitu ketika kita berpidato dan sekelompok orang itu melihat dan tertuju kepada kita atau memperhatikan kita. Nah, di sini mana yang termasuk komunikasi atau bukan komunikasi? Nah, di sini tuh oleh Little John itu diungkapkan melalui pertanyaan atau beberapa model. Hal ini didasarkan alasan bahwa pengirim pesan walaupun hanya mengirimkan gejala bukan pesan, maka keduanya harus dihitung sebagai bagian dari komunikasi sepanjang yang dikirimkan. Sender dan diterima oleh receiver. Lalu yang kedua yaitu sender receiver model. Menurut model ini kotak nomor 1A, 1B, 1C itu serta 2A, 3A bukanlah termasuk komunikasi. Hal ini didasarkan argumentasi bahwa dari sisi sender tidak mengirimkan pesan, sedangkan kotak nomor 2 dan 3A termasuk komunikasi karena receiver tidak menerima. Kemudian terakhir communication model. Menurut model ini hanya kotak nomor 1A yang bukan termasuk komunikasi, sementara kotak yang lain komunikasi. Karena alasan ini model pada kotak nomor 1A tidak mengirimkan pesan, sementara pada saat yang sama receiver tidak menerima. Nah, kemudian Little John ini juga mengungkapkan isu-isu metateori yang sangat kompleks, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 3 tema besar, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi ini kan merupakan cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Nah, menurut Little John, epistemologi pada hakikatnya menyangkut asumsi mengenai hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Untuk ontologi, yaitu cabang filsafat yang berhubungan dengan alam, lebih sempitnya alam benda-benda di mana kita berupaya untuk mengetahuinya. Pada hakikatnya, ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. Kemudian aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai tentang nilai-nilai. Bagi ilmuwan komunikasi, ada 3 persoalan ke aksiologi, yaitu apakah teori bebas nilai, apakah sejauh mana pengaruh praktik penelitian terhadap objek yang diteliti, dan sejauh mana ilmu berupaya mencapai perubahan sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam pemikiran Little John ini ada 3 tema besar, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, yang terakhir nih, pemikiran Whitney Ehrman. Nah, Whitney Ehrman ini menggambarkan filsafat komunikasi itu tentang kekuatan media dan keterpautan pemerintah dan jurnalistik. Jadi di filsafat komunikasi menurut pemikiran Whitney Ehrman itu berhubungan dengan media dan penjelasannya tentang hubungan pemerintah dan jurnalistik. Nah, menurut Moon juga pers ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu otoriter. Nah, otoriter ini sistem pers di mana sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Kemudian sosial otoriter, yakni pers dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintah untuk melengkapi pers guna mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafat. Kemudian yang ketiga yaitu libertarian. Nah, libertarian ini menjelaskan tentang ketiadaan pengawasan pemerintah untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas. Jadi tidak ada pengawasan dalam pemerintah. Kemudian yang keempat, sosial libertarian ini pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Lalu yang terakhir, sosial sentralis. Nah, sosial sentralis ini yaitu kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dan filsafat libertarian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.